Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmal M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Asia Timur. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Tantrika Elsa dan juga rekan saya ada Anissa Nur Aliyah, Efni Nurlita, Nurisani Puji Lestari, Windri Apridila Ningsi, kemudian Yunda. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas riset lapangan yang berkaitan dengan masyarakat Asia Timur di Indonesia, di mana kali ini kami mengkaji tentang masyarakat Asia Timur yang ada di wilayah Kuantan Singingi. Maka di sini kami telah menyusun sebuah karya tulis yang berjudul Sejarah Kedatangan Masyarakat Cina di Kuantan Singingi. Baiklah, pada bagian latar belakang ini akan dijelaskan oleh Saudari Nurisani Puji Lestari. Kepada Saudari Nurisani Puji Lestari, kami persilahkan. Latar belakang. 1. Dikenal sebagai negara yang jumlah penduduknya terbesar di dunia, menyebabkan masyarakat Cina sering melakukan migrasi. Dengan kondisi yang padat penduduk tersebut sehingga menyebabkan kuatnya tekanan dari pemerintah Cina yang menuntut agar masyarakat Cina aktif bermigrasi serta berdagang demi mendapatkan penghidupan yang layak. Pada abad ke-19 atau sekitar tahun 1800-an, masyarakat Cina melakukan migrasi besar-besaran karena kondisi dalam negeri Cina pada saat itu memang tidak menguntungkan. 2. Sebelumnya, Indonesia dan Cina juga sudah memiliki hubungan yang erat, yaitu hubungan perdagangan, yang sudah terjalin sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Beberapa ahli mengelompokkan kedatangan bangsa Cina ke wilayah Nusantara dalam beberapa tahap. 3. Menurut Purcell 1997 dalam bukunya The Chinese in South East Asia, migrasi bangsa Cina ke wilayah Nusantara terbagi dalam 3 tahap. Pertama, masa kerajaan. Jumlah orang Cina yang datang masih sedikit dan belum membentuk komunitas khusus bangsa Cina. 2. Masa kedatangan bangsa Eropa. Dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara menjadikan Asia Tenggara semakin ramai dan mereka juga menjadikan beberapa pelabuhan sebagai pusat perdagangan. Sehingga keadaan tersebut mendorong migrasi bangsa Cina semakin meningkat dan masyarakat Cina menganggap bahwa kondisi tersebut merupakan sebuah peluang untuk ikut serta dalam berdagang. Masa penjajahan Belanda. Nusantara berada di bawah pemerintahan Belanda yaitu sekitar tahun 1900-an. Pada masa ini sudah banyak masyarakat Cina menetap di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kuantan Singi, Riau. Baiklah, selanjutnya ialah hasil dan pembahasan dari sejarah kedatangan masyarakat Cina di Kuantan Singingi, yang mana dalam hal ini akan dibacakan oleh Saudari Efni Nurlita. Kepada Efni, kami persilahkan. Proses datangnya masyarakat Cina ke Kuantan Singi. Warga Cina mulai bermigrasi ke Indonesia dengan dilatar belakangi oleh tujuan mereka untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Tidak diketahui secara jelas masa dinasti apa mereka mulai bermigrasi ke luar dari Cina. Namun menurut masyarakat Cina yang ada di Kuantan Singingi berpendapat bahwa nenek moyang mereka mulai bermigrasi yaitu pada masa Cina ketika sedang mengusahakan untuk membentuk negara yang nasionalis atau revolusi Cina, yaitu pada akhir kekaisaran dinasti Qing. Dinasti Qing ini ialah dinasti asing yang didirikan oleh bangsa Manchu yang bukan penduduk asli Cina. Dinasti Qing ini memerintah masyarakat Cina secara feodal dan juga memperbudak rakyat Cina. Pada masa pemerintahan dinasti Qing ini, Cina benar-benar berada dalam kondisi yang sangat kacau. Itu bermula dari penindasan oleh bangsawan yang korup yang menyebabkan banyak masyarakat Cina melakukan pemberontakan dan juga terjadi peperangan antara Cina dengan negara lain, yaitu salah satunya peperangan antara Cina dengan Jepang.
Kondisi Cina pada saat itu juga dimanfaatkan oleh bangsa Barat untuk mengeksploitasi kekayaan Cina dan ikut menguasai Cina. Dengan banyaknya bangsa Barat yang masuk ke Cina, menyebabkan kondisi Cina pada masa itu bertambah kacau dan semakin tidak terkendali. Hal tersebutlah yang mendorong masyarakat Cina untuk melakukan migrasi besar-besaran dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada harus bertahan di negerinya yang sedang kacau tersebut. Dan salah satu tujuan mereka ialah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Masyarakat Cina sampai ke Kuantan Singingi itu melalui proses yang sangat panjang dan juga bertahap. Sebagian masyarakat Tionghoa ini memang bermigrasi langsung ke wilayah Indonesia, namun ada juga beberapa dari mereka yang bermigrasi terlebih dahulu ke Singapura. Mereka sempat membuat pemukiman di sana, namun tidak bertahan lama dikarenakan adanya gangguan dari masyarakat setempat. Lalu mereka melanjutkan migrasinya lagi hingga sampailah di Pulau Sumatera, Indonesia, tepatnya di Provinsi Riau, yaitu di Rengat, Indragiri Hulu. Mereka menetap untuk beberapa saat di Rengat, lalu melakukan migrasi lagi dengan menggunakan transportasi air, yaitu kapal kayu atau yang disebut dengan balungkang yang terdapat dalam PPT. Maka dengan balungkang ini mereka melewati Sungai Indragiri dan diteruskan hingga ke Sungai Kuantan dan akhirnya sampailah ke wilayah Kuantan Singingi, yaitu tepatnya di daerah Basra, Kecamatan Kuantan Hilir, dan kemudian menetap di sana. Di wilayah Kuantan Singi ini, masyarakat Tionghoa memang sudah ada menetap sejak zaman penjajahan Belanda atau sekitar tahun 1900-an, dan ada juga yang datang ketika kondisi bangsa Indonesia sudah merdeka. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Windri. Kepada Saudari Windri, kami persilahkan. Peran masyarakat Cina di Kuantan Singingi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, alasan kenapa masyarakat Cina bermigrasi ke Indonesia adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat Cina melakukan perdagangan. Barang-barang yang mereka perdagangkan adalah berupa beberapa alat elektronik yang mereka bawa dari Cina yang belum ada ditemukan di wilayah Kuantan Singingi. Salah satunya yaitu televisi. Selain alat elektronik, mereka juga memperdagangkan barang mentah seperti getah. Tidak hanya di wilayah Kuantan Singingi, getah ini juga mereka ekspor ke negara tetangga yakni Singapura. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Saudari Anissa Nur Aliyah. Kepada Saudari Anissa, kami persilahkan. Yang selanjutnya yaitu, selain itu masyarakat Cina ini juga mendirikan banyak pabrik di Kuantan Singingi. Salah satunya yaitu pabrik pengolah sawit yang bernama PT Tribakti Sarimas di wilayah Kecamatan Kuantan Mudik. Dalam hal ini, masyarakat Cina tersebut mengadakan sebuah kesepakatan yang telah dijalin sejak lama dengan warga masyarakat setempat, yaitu seperti Desa Cengar, Petai, Lubuk Ramo, dan beberapa desa di wilayah Kecamatan Pucuk Rantau. Kesepakatan tersebut berupa dalam mengolah sawit ini, PT tersebut menggunakan lahan yang dimiliki oleh warga setempat, sehingga hasil yang didapatkan dari produksi sawit yang telah dikelola PT tersebut akan dibagi secara merata kepada warga yang menjalin kesepakatan tersebut. Tidak hanya dalam bidang perekonomian, masyarakat Tionghoa ini juga pernah ikut berpartisipasi dalam perjuangan melawan penjajah. Bahkan beberapa dari mereka ada yang menjadi tentara dengan tujuan membantu masyarakat lokal dalam mengusir para penjajah dahulunya. Dan selanjutnya itu yang sedangkan menurut masyarakat Cina yang datang ke wilayah Kuantan Singingi setelah kondisi Indonesia merdeka, mengatakan bahwa selama mereka menetap di wilayah Kuantan Singingi, tidak pernah terjadi konflik apapun. Mereka hidup damai dengan masyarakat setempat, sehingga mereka hanya fokus dalam perdagangan yang mereka jalankan.
Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan dari hasil riset lapangan yang telah kami lakukan terkait dengan sejarah kedatangan masyarakat Cina di Kuantan Singingi, yang mana dalam hal ini akan dijelaskan oleh Saudari Yunda. Kepada Saudari Yunda, kami persilahkan. Baik, kesimpulannya yaitu yang pertama, kedatangan Cina ke wilayah Indonesia terkhusus Riau, tepatnya di Kabupaten Kuantan Sengingi, bertujuan untuk mencari kehidupan yang lebih baik melalui sektor perdagangan. Tidak diketahui secara jelas masa dinasti apa mereka melakukan migrasi ke wilayah Indonesia. Tapi para nenek moyang masyarakat Cina memperkirakan mereka mulai bermigrasi pada masa dinasti Qing atau pada masa revolusi Cina. Masyarakat Cina yang menetap di wilayah Kuantan Sengingi juga beragam. Ada yang sudah menetap sejak zaman penjajahan dan ada juga yang datang ketika kondisi Indonesia sudah merdeka. Yang kedua yaitu masyarakat Tionghoa yang melakukan migrasi, diketahui ada yang memang bermigrasi langsung dari Cina menuju wilayah Indonesia. Dan ada beberapa dari mereka yang bermigrasi ke Singapura, kemudian menuju wilayah Riau tepatnya di Rengat. Lalu dengan melalui Sungai Indragiri dan terus sehingga Sungai Kuantan dengan menggunakan alat transportasi yang bernama balungkang. Akhirnya mereka sampai di wilayah Kuantan Sengingi, tepatnya di wilayah Kuantan Sengingi, tepatnya di daerah Basra, Kecamatan Kuantan Hilir, dan mulai menetap di sana. Yang ketiga yaitu sesuai dengan tujuan mereka, yaitu mencari kehidupan lebih baik dengan melakukan perdagangan. Barang yang mereka perdagangkan berupa barang elektronik yang berasal dari Cina atau barang elektronik yang belum ada di wilayah Indonesia. Selain itu, masyarakat Cina ini juga memperdagangkan barang mentah seperti getah. Selain diperdagangkan di wilayah Riau, getah ini juga diekspor ke negara tetangga yaitu negara Singapura. Selain itu, masyarakat Cina di wilayah Kuantan Sengingi juga mendirikan sebuah pabrik pengelola sawit yang bernama PT Tribakti Sarimas. Selain di bidang perekonomian, masyarakat Tionghoa ini juga pernah ikut berpartisipasi dalam perjuangan melawan penjajah. Bahkan beberapa dari mereka ada yang menjadi tentara dengan tujuan membantu masyarakat lokal dalam mengusir para penjajah dahulunya. Baiklah, ini adalah para narasumber yang kami wawancarai terkait tugas riset lapangan ini. Yang pertama, narasumber pertama itu ada Bapak Oe Hendra, yang lahir di Pekanbaru 25 April 1983, yang merupakan bagian sosial kematian. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Jody Salim, yang lahir di Kuantan Hilir 14 Juni 1969. Beliau merupakan seorang pedagang karet dan pemilik toko fotokopi Sempurna. Baiklah, itulah tadi presentasi kami terkait dengan tugas riset lapangan masyarakat Asia Timur di Indonesia dengan judul Sejarah Kedatangan Masyarakat Cina di Kuantan Sengingi. Baiklah, kami dari kelompok 3 lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Kemudian kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama.